641 Pertempuran Para Dewa. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Prasasti hitam itu tingginya selusin kaki dan dibuat dari emas hitam mengkilat. Bagian atasnya dikelilingi oleh awan dan kekuatan Dharma, dan masih berdiri kokoh setelah beberapa ribu tahun. Di belakang prasasti itu ada sebuah bagian yang menyatakan asal-muasal Pulau Yingsu. Petik 2. Pulau Yingsu, luasnya 300 li dan 5.700 li dari pantai barat. Ada jamu roh Ganoderma, batu giok, dan air roh yang membantu orang mencapai umur panjang. Penguasa rumah timur dan 18 makhluk surgawi adalah pendiri dari pulau yang terpisah dari dunia budidaya Tiongkok dan merupakan tanah suci para dewa tingkat bumi. Jadi, seluruh pulau adalah tempat rahasia bagi para dewa yang dikembangkan oleh penguasa rumah timur dan 18 dewa tingkat bumi. Chen Fan merenung dan mengangguk. Susunan di luar Pulau Yingsu membawa sejumlah energi luar angkasa. Penguasa rumah timur setidaknya haruslah seorang penggarap inti emas, atau dia tidak akan mampu mengembangkan area seluas 100 mil. Tapi bukan ini yang membuat Chen Fan terkesan. Ketika dia terus membaca, ada penjelasan panjang tentang pemandangan spektakuler penguasa rumah timur dan dewa tingkat bumi. Pulau Yingsu pernah memiliki 30 dewa tingkat bumi dan merupakan pulau terbesar kedua, setelah Pulau Penglai. Sayangnya, dunia berubah dan spirit Qi di pulau itu mulai menghilang. Roh Qi tidak cukup untuk mendukung kelangsungan hidup begitu banyak dewa tingkat bumi yang membuat sebagian besar dari mereka pergi satu demi satu. Kemudian, pertempuran para dewa pecah. Pertempuran para dewa. Chen Fan mengerutkan kening dan melanjutkan membaca. Namun, banyak kata yang terhapus. Hanya dikatakan bahwa dunia budidaya berada dalam kekacauan total dan para dewa dari dimensi lain menyerbu pulau itu, menyebabkan kematian para dewa tingkat bumi. Bahkan penguasa rumah timur yang tak terkalahkan menghadapi lawan yang kuat dan tewas dalam pertempuran. Pada akhirnya, beberapa dewa tingkat bumi terakhir meninggalkan Pulau Yingsu dan memasuki gerbang surga bersama murid-murid mereka. Tunggu, jadi, semua dewa tingkat bumi di Pulau Yingsu telah memasuki gerbang surga. Chen Fan berbalik dan melihat. Dia hanya melihat reruntuhan istana. Telah terjadi pertempuran yang membuat istana runtuh, hanya menyisakan binatang buas di pulau itu. Jika mereka semua sudah pergi ke gerbang surga, apa yang tersisa di Pulau Yingsu? Hanya reruntuhan istana. Chen Fan tampak kecewa. Ya, elang itu terus bergesekan dengan Chen Fan seolah-olah memberitahunya bahwa ia masih ada di sana. Enyah. Chen Fan terdiam. Dia akhirnya menemukan tanah rahasia dewa tingkat bumi dan bahkan mungkin itu adalah istana yang dibangun oleh penggarap inti emas, tetapi seluruh bangunan telah hancur. Selain itu, dewa tingkat bumi juga seharusnya mengambil semua barang yang tersisa. Pada dasarnya tidak ada yang tersisa, jadi bagaimana Chen Fan bisa bahagia? Saya tidak bisa pergi begitu saja. Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan sesuatu yang berguna. Chen Fan melompat ke atas elang dan terbang ke langit untuk memindai pulau dengan kehendak abadi. Kali ini, dia mengamati setiap inci daratan. Daun Tianlan, ramuan roh tingkat tinggi, dapat digunakan untuk membuat pil roh jiwa es dan diperlukan untuk beberapa seni budidaya. 9 pohon hantu, tumbuh di negeri hantu. Pohon-pohon tersebut tidak dinilai tetapi memiliki kegunaan yang sangat istimewa. Pohon-pohon tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan tubuh dan juga untuk budidaya dewa hantu. Buah emas, buah roh bermutu tinggi, dan kerabat dekat daun gagak emas yang legendaris. Penggarap elemen api akan mengamati peningkatan kekuatan ilahi mereka setelah memakannya. Chen Fan menemukan banyak obat roh dan jamu roh yang berbeda. Karena ramuan normal tidak terlalu membantunya pada tahap saat ini, dia telah memberikan semua ramuan di dalam arai besar naga hijau kepada murid-murid Sekte Qiong Utara. Namun, obat roh tingkat tinggi berbeda. Masing-masing memiliki fungsi berbeda dan berguna bagi penggarap terhubung. Misalnya, jika Chen Fan memakan buah emas, kekuatan Li Fire Golden Eyes dan Armor of Golden Flame miliknya akan meningkat. Semakin banyak dia makan, semakin kuat dia. Pada saat itu, dia bahkan mungkin mampu membakar dewa tingkat bumi menjadi abu. Informasi pada prasasti itu benar. Memang ada jamu roh Ganoderma di sini. Aku bisa membuat lebih banyak pil roh api merah dengan obat roh ini untuk ayah dan kakekku. Dengan begitu akan ada lebih banyak penggarap pencerahan ethereal di sekte tersebut, pikir Chen Fan.
Dia mencari di seluruh pulau dan menemukan 30 obat roh, yang beberapa kali lebih banyak daripada di gua tempat tinggal. Dia merasa sangat puas karenanya. Sudah waktunya untuk pergi. Sebelum saya pergi, saya harus menyempurnakan susunannya sehingga pulau itu dapat digunakan sebagai markas Sekte Qiong Utara. Sekte tersebut dapat langsung mundur ke sini jika terjadi sesuatu di masa depan. Saya rasa bahkan nuklir pun tidak, senjata akan mampu menghancurkan susunannya. Chen Fan melihat sekeliling dan mengangguk puas. Ada beberapa binatang abadi lainnya di Pulau Yingzhou selain elang. Seekor binatang guntur yang tampak seperti macan tutul dan panjangnya 5 meter. Tubuhnya setinggi badak dan dipenuhi percikan listrik, ia bisa berlari dengan cepat dan menembus penghalang sonik tanpa usaha apapun. Seekor ular yang panjangnya puluhan meter dan merupakan yang terbesar di antara semuanya. Warnanya putih, tampak seperti bukit kecil jika melingkar. Rasa dingin dari mulutnya bisa membekukan segalanya dalam jarak 100 meter. Dan juga kura-kura hitam dan Pegasus. Bersama dengan elang, ada total 5 binatang abadi di Pulau Yingzhou. Makhluk Immortal State ini biasanya lebih kuat daripada Immortal State Warriors di bumi. Mereka semua memiliki kekuatan ilahi yang unik dan tubuh kuat yang dapat dengan mudah menembus penghalang sonik. Kelima binatang itu bersama-sama cukup kuat untuk mendominasi planet ini dan hanya Ye Qinchang atau gereja Kristen yang bisa melawan mereka. Tetap di sini dan jaga pulau ini untukku mulai sekarang. Jika kamu melihat orang tanpa mereka masuk, bunuh mereka semua, kata Chen Fan. Semua binatang itu sangat cerdas dan mereka semua mengangguk setelah Chen Fan membacakan mantra pada mereka satu persatu. Elang langsung menunjukkan sedikit kegembiraan. Chen Fan kemudian berbalik dan melihatnya. Ikut aku keluar, yang lain akan tetap di sini. Aduh, elang tidak bisa lepas dari nasibnya. Dengan Chen Fan di punggungnya, tidak akan sebahagia terbang bebas mengelilingi pulau. Setelah itu, Chen Fan mulai menyempurnakan susunannya. Tetapi setiap susunan pasti mempunyai inti. Susunan besar naga hijau mempunyai Paviliun Qiong Utara. Karena prasasti emas hitam adalah satu-satunya yang tersisa di sini, itu pasti akan menjadi inti dari susunannya. Chen Fan fokus pada prasasti setinggi 10 kaki. Prasasti itu masih tampak baru, bahkan setelah ribuan tahun. Bukan hanya karena bahan khusus yang digunakan dalam pembuatan prasasti tersebut, tetapi juga karena perlindungan dari susunannya. Saya mungkin tidak sepenuhnya menyempurnakan susunan yang dibuat oleh seorang penggarap inti emas dan 18 penggarap terhubung, tetapi selama saya meninggalkan merek saya di dalamnya, saya akan dapat membuat akses untuk masuk dengan bebas, pikir Chen Fan. Meskipun pulau ini tidak terlalu istimewa bagi komunitas budidaya kuno, pulau ini adalah tempat yang diinginkan di dunia modern. Zonghai juga berjarak 100 mil saja dan orang-orang modern mampu membangun kota metropolitan di sana yang menampung lebih dari 10 juta penduduk. Jadi, Chen Fan berencana mengubah pulau itu menjadi milik pribadi Sekte Qiong Utara. Desir, Chen Fan menembakkan True Essence ke dalam prasasti emas hitam. Boom! Saat dia mulai menyempurnakan susunannya, sinar cahaya berwarna-warni muncul di prasasti hitam itu. Lampu-lampu ini adalah penjaga yang ditinggalkan oleh dewa tingkat bumi dan penggarap inti emas, dan masing-masing membawa energi yang mengerikan. Para dewa tingkat bumi itu bukanlah pemula seperti Ye Qinchang. Tetapi penggarap Conate yang benar-benar berpengalaman dan beberapa lainnya bahkan berada pada tahap puncak. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan Chen Fan dengan sebuah serangan, jadi dia harus bertindak hati-hati, terutama ketika salah satu dewa tingkat bumi adalah penguasa rumah timur yang tidak dapat diprediksi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, Chen Fan duduk di depan prasasti dan mencoba yang terbaik untuk memperkuat susunan yang sangat besar ini. Arai luar angkasa semacam ini hanya dapat dikendalikan oleh penggarap inti emas. Dengan kekuatan permukaan laut ilahi, Chen Fan merasa sulit untuk menyempurnakannya dan dia berusaha memainkannya dengan aman. Dia meminum air roh ketika dia haus dan makan buah roh ketika dia lapar. Pulau Yingzhou memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selain obat roh tingkat tinggi, ada sejumlah besar obat roh tingkat menengah dan rendah, dan sejumlah besar air roh yang sebanding dengan air roh Yunwu. Ini adalah tempat yang bagus. Sumber daya di pulau ini masih berlimpah setelah bertahun-tahun. Sebagai perbandingan, lingkungan budidaya di bumi seperti gurun kering dari neraka. Chen Fan menghela nafas. Chen Fan dapat mencapai level Conate dalam 2 tahun jika dia berkultivasi di lingkungan yang sangat baik.
Ini juga alasan mengapa binatang-binatang itu bisa mencapai laut ilahi. Cicik, cicit. Saat Chen Fan melanjutkan penyempurnaannya, lapisan aura biru tiba-tiba muncul di bagian bawah prasasti dan menutupi 1/20-nya. Setelah aura biru mengelilingi seluruh prasasti, Chen Fan akan dapat mengendalikan susunannya. Pada saat itu, bahkan seorang penggarap inti emas tidak akan dapat memasuki tempat itu tanpa izin. Fiuh, aku hanya bisa menyelesaikan 1/10 dari proses penyempurnaan dengan kekuatanku saat ini, tapi itu sudah cukup. Dengan ini aku bisa membuat gerbang dan aku akan memiliki sedikit kendali atas susunannya, kata Chen Fan dengan pasti. Tiba-tiba, elang itu mendekati Chen Fan dengan batu hitam di paruhnya, seolah-olah sedang menawarinya harta karun. Pada awalnya, Chen Fan mengira itu memberinya buah roh lagi, tetapi matanya muncul ketika dia melirik ke batu hitam. F***K, itu masih ada di bumi. Batu hitam itu adalah batu roh. Batu roh. Batu roh adalah sumber daya paling dasar dan terpenting bagi komunitas budidaya. Spirit ki murni yang disimpan di dalamnya dapat diserap oleh pemula dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka penting untuk budidaya, pembentukan susunan, penyempurnaan pil, pembuatan artefak, dan pembangunan. Chen Fan mengira spirit ki di bumi sama sekali tidak menyukai pembentukan batu roh dan hanya batu giok biasa yang ada, namun batu roh ada di sana. Pulau Yingzhou, 100 mil, jamu dan batu giok Ganoderma Spirit. Bagian pada prasasti itu kembali terlintas di benak Chen Fan. Chen Fan telah melihat Ganoderma Spirit Herb dan bertanya-tanya di mana batu giok itu berada. Dia kemudian menyadari bahwa itu bukanlah batu giok, tapi batu roh. Ki-roh dalam batu roh 10 kali lebih banyak daripada batu giok kelas tertinggi dan itu sangat berguna untuk kultivasiku. Jika aku dapat menemukan tambang batu roh. Chen Fan tidak sabar menunggu. Dia segera bertanya kepada elang di mana ia menemukan batu roh. Elang mengirimkan energi jiwanya dan memberitahu Chen Fan bahwa sebagian besar batu itu tersembunyi di dalam tanah. Makhluk apapun yang menemukan dan memakannya akan mendapatkan manfaat besar dan bahkan mungkin berevolusi. Pantas saja aku belum pernah melihat batu roh sebelumnya. Semuanya ada di bawah tanah. Chen Fan dengan cepat memasukkan kehendak abadi ke dalam tanah untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Kehendak abadinya sangat padat dan bisa berada 100 kaki di bawah tanah. Meskipun gesekannya meningkat seiring semakin dalam dan terhalang oleh kekuatan arai, Chen Fan tidak terpengaruh sama sekali oleh ini. Saya tidak perlu melakukan perjalanan keliling dunia jika saya dapat menemukan tambang batu roh. Ki-roh yang dibawa oleh batu roh dapat membantu saya menjadi penggarap terhubung dan bahkan memungkinkan saya untuk melengkapi tubuh panjang umur Azure Tirk saya. Chen Fan sangat senang. Badan panjang umur Azure Tirk adalah salah satu tubuh ilahi tahap puncak di alam semesta. Kekuatannya tak terbayangkan dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tubuh roh biasa. Pada tingkat keberhasilan awal, ia sudah cukup kuat untuk membunuh seorang Conate Cultivator tanpa menggunakan senjata apapun. Chen Fan memiliki Conate Core yang tidak cukup untuk mencapai badan panjang umur Azure Tirk yang lengkap, jadi dia hanya bisa menunjukkan 1/10 dari kekuatan sebenarnya. Tubuh ilahi yang mencapai kesuksesan awal dapat membunuh seorang penggarap terhubung dengan tangan kosong dan bahkan mungkin mampu menahan serangan senjata nuklir. Tubuh saya saat ini kuat tetapi jalan saya masih panjang hingga saya dapat mencapai kesuksesan awal yang nyata. Tubuh ilahi, pikir Chen Fan sambil mempercepat kehendak abadinya. Suara mendesing. Saat dia mencari, sebuah ranjau tersembunyi muncul di pandangan Chen Fan. Tambang itu terletak 100 meter di bawah tanah dan dia akan melewatkannya jika bukan karena elang. Tambang batu roh terbentuk secara alami, jadi bahkan dewa tingkat bumi hanya bisa mengambil batu roh tetapi tidak bisa mengambil vena roh. Sepertinya mereka meninggalkan sesuatu di sini untukku. Setelah menemukan tambang itu, Chen Fan tersenyum. Seni menggali bumi. Chen Fan mengaktifkan 5 segel guntur dan menggunakan seni penggalian bumi. Sinar cahaya kuning langsung keluar dari segel dan menyinari Chen Fan. Tubuh Chen Fan kemudian berputar dan mengebor tanah, sementara bebatuan, tanah, dan akar semuanya memberi jalan baginya. Boom, boom. Chen Fan tiba di tambang batu roh dalam sekejap. Dia melihat sebuah terowongan yang dipenuhi batu hitam. Terowongan ini panjangnya hanya puluhan meter dan hanya bisa dianggap sebagai tumpukan kecil batu roh di alam budidaya, tapi itu seperti harta karun bagi Chen Fan. Saya bisa menambang ribuan batu roh di sekitar sini.
Meskipun ini hanya batu roh biasa, itu cukup bagus untuk membantu saya mencapai level Conate. Ada kegembiraan di mata Chen Fan. Batu roh membawa 10 kali roh ki dalam batu giok kelas tertinggi dan 10 di antaranya akan sebanding dengan kristal ilahi. Jadi, ribuan batu roh setara dengan ratusan kristal ilahi, yang jumlahnya sebanding dengan harta rahasia beberapa dewa tingkat bumi. Chen Fan membuat keputusan cepat. Saya harus tinggal di sini dan segera berkultivasi. Desir, dia menggunakan kekuatan dharmanya untuk menambang batu roh dari tanah, lalu dia membangun gudang kayu dan mulai berkultivasi. Seluruh pulau diamankan dan tidak ada orang luar yang bisa masuk sehingga Chen Fan tidak perlu khawatir tentang pelanggar. 5 binatang laut ilahi cukup membantunya. Suara mendesing. Dia memegang batu roh di tangannya dan mulai berkultivasi. Semua selnya menyerap spirit ki murni dan itu sangat menenangkan. Dia belum pernah menerima spirit ki yang begitu murni selama bertahun-tahun. Chen Fan sudah menyerah pada batu roh dan mulai mencari energi dengan tingkat yang lebih tinggi ketika dia menjadi pejuang negara abadi di kehidupan sebelumnya. Namun, dia bahkan belum pernah melihatnya setelah kelahirannya kembali, jadi dia merasa sangat nyaman dan segar setelah menyerap energinya. Rintik, sekitar 1 jam kemudian, batu roh berubah dari hitam menjadi transparan, artinya ki roh di dalamnya telah habis. Chen Fan kemudian mengambil batu roh lainnya dan melanjutkan budidayanya. Dia menyerap energi dari selusin batu roh setiap hari dan melanjutkan dengan tekad, yang membuat kekuatan tubuhnya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia luar sedang mengalami beberapa perubahan sementara Chen Fan mengurung diri. Pertama, seorang pria berotot dengan pisau tiba-tiba muncul dan memprovokasi sekte dan keluarga besar komunitas budidaya Tiongkok. Pria ini sangat kuat dan para pemimpin sekte serta keluarga tersebut sama rentannya dengan bayi sebelum dia. Di Gimnasium Seni Bela Diri Keluarga Gu di Provinsi Changqi, seorang pria menghancurkan beberapa pilar dan bergegas ke aula keluarga Gu. Mata para murid keluarga Gu muncul dan mereka menatapnya. Pria itu berbadan tegap dan membawa pisau hitam di punggungnya, meskipun dia tidak menggunakannya. Dia malah membengkokkan jarinya. Terlalu lemah, terlalu lemah. Kamu bahkan tidak bisa menahan serangan dari jariku. Pria berotot itu menggelengkan kepalanya. Para murid keluarga Gu marah dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Jika bahkan pemimpin terkuat mereka, Gu Sitong, tidak bisa menahan serangan pria berotot itu, yang lain pasti akan mati. Dari mana asalnya? Guru telah memasuki keadaan transenden dan merupakan salah satu pejuang di daftar surga, tetapi dia masih belum bisa mengalahkannya. Apakah dia seorang pejuang negara abadi? Tidak banyak pejuang negara abadi di timur, jadi siapa sebenarnya dia? Semua orang bertanya-tanya. Kemudian, Gu Sitong yang kurus berusia 80 tahun berjalan keluar dari aula sambil meletakkan tangannya di dada dan terbatuk. Kamu adalah seorang kultivator yang kuat dan aku tidak mampu melawanmu. Silakan tinggalkan namamu dan murid-murid keluarga Gu akan membalas dendam suatu hari nanti. Haha, kalian yang mengolah seni yang belum lengkap ingin membalas dendam padaku. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya saja. Aku Lei Potian, jika kalian ingin menemukanku, cepatlah karena aku tidak akan berada di sini dalam hal ini, dunia terlalu lama. Lei Potian tertawa, lalu dia berubah menjadi cahaya hitam dan terbang menjauh. Yang lainnya tercengang, dia memang seorang pejuang negara abadi. Saya tidak pernah berpikir bahwa serangan dari seorang pejuang negara abadi sekuat itu. Aneh sekali, saya belum pernah mendengar tentang pejuang negara abadi bernama Lei Potian. Selain itu, apa yang dia maksud dengan tidak akan ada di dunia ini, dan seni yang tidak lengkap? Gu Sitong mengerutkan kening saat memikirkan beberapa legenda lama. Tidak hanya keluarga Gu, Lei Potian melakukan perjalanan melintasi Tiongkok dalam 2 minggu. Dia mengunjungi hampir semua keluarga dan sekte seni bela diri terkenal. Sekte Guru Surgawi dulunya adalah salah satu sekte di dunia kita tetapi mereka bahkan tidak memiliki pejuang negara abadi sekarang. Di puncak gunung Dragon Tiger, Lei Potian merobohkan seorang tetua berjubah dan menebas altar sekte Guru Surgawi. Dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi, sementara penggarap sempurna dari sekte tersebut merasa terhina dan marah. Seorang murid muda melompat dan berkata, sekte Guru Surgawi tidak akan mengalami penghinaan seperti itu jika Chen Beixuan tidak membunuh guru leluhur kita dan mengambil harta karun dharma kita. King Yue, tutup mulutmu, teriak tetua berjubah sambil menyemburkan darah.
Dia adalah seorang penggarap sempurna tingkat puncak dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi pejuang negara abadi, tapi dia tidak bisa menahan pukulan Lei Potian. Seni guntur 9 surga yang dia gunakan bahkan ditelan oleh Lei Potian, membuat takjub semua orang di Gunung Dragon Tiger. Oh, tuan leluhurmu pasti kuat. Lei Potian bertanya dengan mata berbinar. Tentu saja, guru leluhur kita berusia lebih dari 100 tahun dan dia hampir menjadi dewa fana. Dia bisa mengendalikan kekuatan guntur dengan segel guntur, dan kamu akan mati jika dia masih hidup, murid muda itu dikatakan. Luar biasa, seorang pejuang negara abadi tingkat puncak dengan segel guntur dari Sekte Guru Surgawi. Meskipun dia masih terdengar lemah bagiku, dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, kata Lei Potian dan mengangguk. Lalu dia bertanya, jadi, siapa Chen Beixuan? Semua orang yang hadir terdiam setelah mendengar apa yang dia katakan. Chen Surgawi adalah seseorang yang sekuat dewa tingkat bumi. Di usianya yang baru 20 tahun, dia telah berperang di seluruh dunia dan dianggap sebagai orang paling kuat di bumi. Tetua berjubah itu membungkuk dan berkata, ada dewa tingkat bumi di dunia ini. Dan usianya baru 20 tahun. Kurasa tidak, bahkan murid terbaik kita pun tidak bisa mencapai hal ini di usia semuda itu. Lei Potian menggelengkan kepalanya dan tidak percaya. Dewa tingkat bumi lebih unggul seperti dominator bahkan di dunianya sendiri dan mereka dapat hidup hingga 500 tahun. Lei Potian berusia sekitar 40 tahun tetapi dia masih belum menjadi dewa tingkat bumi. Jadi bagaimana dia bisa percaya bahwa ada dewa tingkat bumi berusia 20 tahun di bumi? Chen Surgawi memang bukan dewa tingkat bumi, kata tetua berjubah itu. Lei Potian segera percaya bahwa yang lebih tua sedang menggertak saat itu. Namun, dia terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi dia mengalahkan dewa tingkat bumi di alam abadi dengan 3 pukulan. Itu sebabnya kami menyebutnya orang paling kuat di dunia, kata sang tetua. Apa? Lei Potian tercengang. Dewa tingkat bumi sama superiornya dengan dewa. Seorang penggarap laut ilahi seperti Lei Potian jauh lebih kuat daripada pejuang negara abadi pada umumnya. Dan pada saat yang sama, seorang penggarap terhubung yang mempraktikkan seni budidaya abadi juga lebih kuat daripada dewa tingkat bumi di bumi. Jadi, sulit dipercaya bahwa Chen Fan bisa mengalahkan dewa tingkat bumi di keadaan abadi. Kami belum pernah mendengar bahwa pejuang negara abadi bisa mengalahkan dewa tingkat bumi. Kalian manusia tidak tahu betapa menakutkannya dewa tingkat bumi. Bahkan talenta tak tertandingi seperti Xuan Luo dan Tian Mingzi tidak mungkin melakukan itu. Kalian orang licik pasti membodohiku. Lei Potian menjadi pucat, lalu dia tiba-tiba mencibir dan menginjak kakinya, menghancurkan yang lebih tua menjadi beberapa bagian. Tuan hebat, para murid dari Sekte Guru Surgawi berteriak dengan marah. Beberapa penggarap sempurna segera menggunakan seni guntur dan kilat untuk menyerang Lei Potian. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melukai keturunan Sekte Guntur Surgawi dengan serangan yang begitu lemah? Tahukah kamu bahwa seni guntur dari Sekte Guru Surgawi diturunkan dari sekte kita? Lei Potian tertawa terbahak-bahak, dan dia melolong menggelegar. Gelombang suara nyata keluar dari mulut Lei Potian, menyebabkan seluruh gunung harimau naga berguncang. Banyak jendela, kaca, gedung dan tanaman pecah berkeping-keping dan para murid menangis sambil memegangi kepala. Setelah itu, Lei Potian mencabut pedang di punggungnya yang kemudian berubah menjadi aura pedang setinggi 10 kaki yang menebas ke depan. Para penggarap sempurna hampir tidak bisa menahan serangan dan murid biasa bahkan terbelah menjadi 2. Beraninya kamu berbohong kepada Lord Lei. Lei Potian maju dan membunuh semua penggarap sempurna tanpa menggunakan mantra dharma apapun. Sekte Guru Surgawi, yang memiliki sejarah ribuan tahun, telah dimusnahkan. Lei Potian masih merasa tidak puas bahkan setelah membunuh banyak orang, jadi dia terbang ke langit, lalu mengangkat pedangnya dan berteriak, di mana gunturnya? Ledakan, awan petir selebar beberapa ratus meter muncul di atas kepalanya dan kilat ungu tebal menyambar pedang hitam itu. Lei Potian menebas dengan pedangnya. Kemudian, aura pedang ungu sepanjang 10 kaki naik dan mendarat di aula utama Sekte Guru Surgawi, membelahnya menjadi 2. Keren-keren, Lei Potian tertawa dan segera pergi. Para Daois yang baru saja tiba tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sekte Guru Surgawi telah dimusnahkan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh komunitas budidaya Tiongkok.
Sekte Guru Surgawi dari Gunung Harimau Naga bertanggung jawab atas Sekte Dao di dunia dan Yao Daoyi adalah sosok yang perkasa saat itu. Sekte ini tetap kuat setelah kehilangan Yao Daoyi dan dijaga oleh beberapa penggarap sempurna. Namun, tiba-tiba ia dimusnahkan pada hari itu. Siapa orang yang memusnahkan Sekte Guru Surgawi? Tidak yakin. Menurutku itu adalah pejuang negara abadi bernama Lei Potian. Apakah Chen Beixuan yang lain telah muncul di dunia? Lei Potian menjadi terkenal. Berita tentang dia menantang keluarga dan sekte juga tersebar. Dia mengalahkan 8 penggarap negara transenden, termasuk pejuang negara abadi tahap puncak, dalam belasan hari. Sementara komunitas seni bela diri ketakutan. Seorang pria misterius berpakaian hitam bernama Chisuan tiba-tiba muncul di Gunung Zhongnan dan menantang penganut Tao Changchun. Penggarap pemurnian Qi adalah satu-satunya pejuang negara abadi yang tersisa dari generasi tua dan selalu menyendiri. Penganut Tao Changchun terpaksa berperang karena ancaman Chisuan. Selama pertempuran, penganut Tao Changchun membawa seni kondensasi Qi ke tingkat maksimum. Rumor mengatakan bahwa dia meledakkan naga Qi putih setinggi 10 kaki yang dapat menghancurkan tank. Tapi Chisuan lebih menakutkan. Dia mengenakan topeng dan pakaian hitam. Belati hitamnya melesat di udara dan menghancurkan naga Qi putih, lalu menusuk penganut Tao Changchun meninggalkan luka parah. Pada akhirnya, penganut Tao Changchun mengalami kekalahan telak. Bagaimana mungkin? Kali ini, komunitas seni bela diri di Tiongkok benar-benar terkejut. Penganut Tao Changchun seumuran dengan Yao Daoyi dan Li Changsheng. Dia adalah pejuang negara abadi tingkat menengah dan lebih kuat daripada para penggarap lainnya di tingkat yang sama. Namun, Chisuan baru berusia 30 tahun. Bahkan penganut Tao Changchun pun kalah. Kita hanya bisa mengandalkan prajurit negara abadi dari Sekte Qiong Utara dan Kunlun sekarang. Banyak yang khawatir. Dulu ada selusin pejuang negara abadi di Tiongkok tetapi Chen Fan membunuh sebagian besar dari mereka selama pertempuran di Gunung Yunwu. Yang tersisa hanyalah dari Sekte Qiong Utara dan Kunlun. Banyak yang mendesak Sekte Qiong Utara dan Kunlun untuk menangani Lei Potian dan Chisuan. Hal yang paling mengejutkan adalah, Lei Potian pergi ke Sekte Qiong Utara juga. Bang! Sementara itu, terjadi badai petir di paviliun Qiong Utara di Zhonghai dan aura pedang menyapu langit. Hua Yunfeng tidak bisa bertarung hanya. Dengan Lei Potian, mereka akhirnya memblokir serangannya setelah Xie Yan membantu. Chen Beixuan, Sekte Qiong Utara, sepotong kue. Lei Potian mencibir dan pergi setelah dia menebas kedua lawannya. Sekte Qiong Utara kalah. Sementara semua orang benar-benar tercengang, berita mengejutkan lainnya datang. Chisuan diam-diam pergi ke Gunung Yan untuk melihat apakah dewa tingkat bumi yang legendaris, Ye Qinchang, benar-benar ada, tetapi Ye Nantian melihatnya. Kemudian, Ye Nantian dan Azure Dragon bertarung bersama Chisuan tetapi keduanya gagal mengalahkannya, dan mereka harus mengandalkan senjata nuklir Kunlun untuk menakutinya. Tak hanya China, seluruh Asia Timur pun heboh setelah mengetahuinya. Chen Beixuan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun sejak dia mendominasi dunia, tapi sekarang seseorang berani menantang Sekte Qiong Utara dan Kunlun. Siapa sebenarnya kedua orang itu? Banyak orang yang mendiskusikannya di forum seni bela diri. Banyak yang mengira Lei Potian dan Chisuan mungkin berasal dari sekte kuno tersembunyi yang tidak muncul selama beberapa abad. Itu sebabnya semua orang tidak mengetahuinya. Hanya mereka yang berasal dari Kunlun dan Sekte Qiong Utara yang terlihat murung. Mereka adalah kultivator dari gerbang surga. Mereka jauh lebih kuat, meskipun mereka memiliki level yang sama dengan kita. Ye Nantian tampak serius. Ketika mereka bertarung, Ye Nantian menyadari bahwa Chisuan mungkin adalah pejuang negara abadi tingkat menengah, tapi dia jauh lebih kuat dari dia dan Azure Dragon, dan kekuatan seni yang dia gunakan benar-benar di luar imajinasi. Pada akhirnya, Kunlun harus meluncurkan misil untuk menakuti Chisuan. Sayang sekali jenderal belum pulih sepenuhnya, atau dia bisa menangkapnya dan bertanya kepadanya tentang gerbang surga. Azure Dragon menghela nafas. Apakah kamu bisa menghubungi Chen Beixuan? Kamu Nantian mengerutkan kening. Sekte Qiong Utara berkata bahwa Chen Surgawi pergi berkeliling dunia dan mereka tidak mendengar kabar darinya selama lebih dari 2 minggu. Kami tidak dapat menghubunginya melalui telepon dan komunikator posisi kami juga gagal menemukannya, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Azure Dragon menggelengkan kepalanya. Keduanya hanya bisa menunggu dengan sabar dalam keadaan seperti itu. Sedangkan di atas Laut Bo, beberapa orang sepertinya sedang mencari sesuatu. Tuan,
Teknologi modern cukup berguna. Peta-peta ini sudah ketinggalan zaman setelah beberapa abad. Lebih mudah untuk menemukan sesuatu menggunakan GPS. Seorang pemuda modis berusia 20 tahun tersenyum dan berkata dengan sebuah perangkat di tangannya. Orang lain di sebelahnya mengerutkan kening dan memandangnya dengan jijik. Zhang Ran, kami di sini untuk mencari murid akar roh, bukan untuk bersenang-senang. Apa yang Anda lakukan jika benda-benda ini tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam? Aku bisa membiarkanmu tinggal di dunia manusia selamanya jika kamu mau. Seorang pria parubaya yang memegang astrolabe mendengus. Tidak, saya minta maaf, Guru. Zhang Ran segera meminta maaf. Gadis berbaju merah mencibir dan Zhang Ran terdiam. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, Xiao Wu, Zhang Ran, kamu harus tahu bahwa sekte air hitam berbeda dari yang lain. Sekte utama, termasuk sekte langit, sekte mistik Azure, dan istana Dewa Salju, semuanya dijaga oleh dewa tingkat bumi dan merupakan sekte yang diakui yang bisa mendapatkan segala macam sumber daya budidaya. Di seluruh sekte air hitam, hanya pamanmu dan aku yang telah memasuki alam abadi dan kamu hanya berada di alam transenden. Tanpa dewa tingkat bumi, kami akan segera dihapus dari daftar alam. Ya, Guru, beberapa murid sekte air hitam mengangguk. Pria parubaya itu berkata dengan serius, peta dan astrolabe ini diturunkan dari dewa tingkat bumi yang meninggalkan pulau. Dia pernah berkata bahwa ada tambang batu roh di Pulau Yingzhou dan seharusnya sudah pulih setelah sekian lama. Jika kita bisa menemukannya dan mendapatkan batu roh, seseorang akan bisa menjadi dewa tingkat bumi. Tambang batu roh. Mata Zhang Ran, gadis berpakaian merah dan beberapa murid lainnya berbinar. Itu adalah sumber daya yang paling penting untuk budidaya dan sekte-sekte besar akan mati demi tambang batu roh. Xiao Wu, gadis berbaju merah, berkata, Ayah, ini sudah ribuan tahun berlalu. Manusia mungkin sudah menemukan tambang batu roh. Kamu tidak mengerti, Xiao Wu. Para pembudidaya di dunia manusia ini terlalu lemah. Saya mendengar bahwa Lei Potian dan Cisuan telah menciptakan kekacauan dan menghancurkan kekuatan terkuat mereka, Sekte Qiong Utara dan Kunlun. Tidak ada yang bisa bertarung melawan mereka berdua, apalagi hal yang tidak masuk akal seperti prajurit negara abadi yang mengalahkan dewa tingkat bumi. Murid lain mencibir dan berkata, benar, Lei Potian dan Cisuan berada pada level moderat hanya di wilayah kita dan jauh lebih lemah daripada Xuan Luo dari Sekte Mistik Azure dan Qian Yexue dari Istana Dewa Salju. Jika manusia bahkan tidak bisa menahan serangan mereka, saya kira rumor itu hanya lelucon. Pria parubaya itu mengangguk dan mengirimkan seberkas cahaya. Masuk, gerbangnya akan segera terbuka. Sebuah lorong hitam muncul di permukaan laut setelah suara ledakan, dan semua orang dengan cepat terbang masuk. Dalam sekejap, lubang itu menghilang dan kedamaian kembali pulih. Retakan, deretan Pulau Yingzhou terbuka dan beberapa orang masuk. Yang pertama adalah seorang pria parubaya yang memegang astrolabe. Astrolabnya terbuat dari perak dan terdapat banyak permata hitam di atasnya yang sesuai dengan posisi bintang. Melihat dari jauh, mereka diselimuti aura putih keperakan. Zhang Ran berkata, Fiu, kita akhirnya masuk. Susunannya sangat menakutkan. Saya pikir saya akan hancur berkeping-keping. Murid lain dari Sekte Air Hitam juga ketakutan dan bahkan wajah Xiao Wu menjadi pucat. Pria parubaya itu berkata, penguasa rumah timur sama superiornya dengan Dewa Langit, tepat setelah para leluhur Sekte. Dia bekerja dengan 18 Dewa Fana untuk membangun susunan mengerikan ini. Tanpa astrolabe ini yang diturunkan dari dunia Dewa tingkat bumi, kekuatan susunannya pasti sudah membunuh kita semua. Namanya adalah Yan Jingchao, salah satu dari dua pejuang negara abadi dari Sekte Air Hitam. Yan Jingchao melirik astrolabe dan menemukan ada celah panjang di sana. Itu akan hancur setelah digunakan sekali lagi. Untungnya, kami hanya berencana untuk datang ke sini sekali. Kami akan segera pergi setelah mendapatkan batu roh, pikir Yan Jingchao. Ayah, Ki roh di sini sama padatnya dengan alam kita dan sangat indah. Mengapa para dewa tingkat bumi pergi saat itu? Xiao Wu membuka tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Zhang Ran terkekeh dan berkata, Xiao Wu, kamu tidak tahu tentang ini. Ketika pertempuran dewa pecah, dewa dan dewa langit yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan kehancuran dan perubahan besar di dunia. Banyak sekte budidaya mengira mereka tidak bisa tinggal di dalamnya, dunia ini lebih lama lagi, jadi mereka melarikan diri ke gerbang surga.
Pulau Yingzhou memang bagus, tapi tidak seluas wilayah kita. Baiklah, hentikan omong kosongmu. Kita harus pergi ke tengah pulau dan menemukan tambang batu roh dengan cepat. Ingat, masih banyak binatang buas yang tersisa di sini. Kamu harus tetap dekat denganku setiap saat, Yan Jingchao mengerutkan kening dan berkata. Orang-orang dari Sekte Air Hitam terkenal karena kemampuannya mengendalikan air hitam. Para murid mengucapkan mantra yang menciptakan gelombang. Saat mereka bergegas menuju Pulau Yingzhou. Setelah mencapai pantai, mereka menemukan ada banyak binatang roh. Bang! Gadis berbaju merah mencambuk serigala perak dengan cambuk hitam panjang. Serigala itu panjangnya 4 meter, sebesar harimau, dan rambutnya berwarna putih keperakan. Setelah diserang, ia bangkit kembali tanpa cedera dan mengirimkan sinar cahaya perak. Hati-hati, ia adalah keturunan serigala bulan. Meskipun kelihatannya agak lemah, ia tetaplah binatang buas dan sebanding dengan penggarap negara transenden. Yan Jingchao memblokir sinar cahaya perak dengan tangannya dan mengucapkan mantra. Suara mendesing. Naga air hitam yang kokoh terbentuk di udara dan membungkus serigala raksasa itu dengan erat. Serigala itu melolong ketakutan dan kemudian hancur berkeping-keping. Terima kasih, Ayah. Xiao Hu tersenyum dan berkata, seni naga air hitam milik Ayah menjadi lebih kuat. Ini hanya binatang biasa. Aku bukan tandingan binatang abadi jika kita bertemu dengannya. Yan Jingchao menggelengkan kepalanya. Murid-murid lain dari Sekte Air Hitam melihat sekeliling dengan cemas. Mereka bertemu banyak binatang buas di sepanjang jalan. Mereka akan mati jika Yan Jingchao tidak ada di sana untuk melindungi mereka. Saya mendengar bahwa Xuan Luo dan peri salju pergi ke tempat-tempat seperti Istana Pedang di Gunung Su, Gunung Qin, dan kota kuno di Gurun Barat, untuk mencari harta karun dewa tingkat bumi dan dewa langit. Hanya kami dari sekte kecil harus datang ke sini untuk tambang batu roh, gumam seorang murid. Kamu seharusnya senang. Bahkan dewa tingkat bumi pun bisa mati ketika mereka pergi ke tempat-tempat seperti Istana Pedang di Gunung Su. Sudah merupakan suatu berkah bisa menemukan tambang batu roh, kata murid lainnya. Mereka terus bertarung dengan binatang buas saat mereka maju, akhirnya tidak ada lagi binatang yang bisa ditemukan. Fiuh, sepertinya tidak ada binatang buas abadi di pulau ini. Yan Jingchao merasa lega. Kemudian, mereka keluar dari hutan dan mencapai area terbuka. Ada banyak tembok setinggi puluhan meter, seolah-olah itu adalah istana raksasa. Sayangnya istana tersebut telah hancur dan hanya tersisa reruntuhannya saja. Ini pasti tempat berkumpulnya para dewa tingkat bumi saat itu. Yan Jingchao dan para muridnya kagum. Pada masa kejayaan Pulau Yingzhou, terdapat dewa langit dan puluhan dewa tingkat bumi di sini, bahkan lebih banyak daripada di alam kita. Jadi, kita dapat melihat bahwa alam budidaya benar-benar berkembang pesat di masa lalu, kata Zhang Ran. Mari kita lihat apakah prasasti itu masih ada. Begitu kita menemukannya, kita akan berada di dekat tambang batu roh, kata pria paruh baya itu. Mereka terus berjalan menyusuri jalan menuju tengah pulau. Ada banyak lukisan buram di dinding di sekitar mereka, yang menggambarkan peristiwa spektakuler para sage dan para murid Sekte Air Hitam semuanya iri. Ayah, ada macan tutul raksasa yang lucu. Xiao Hu berteriak kegirangan. Yan Jingchao berbalik dan langsung ketakutan. Seekor macan tutul hitam setinggi 5 meter sedang berbaring dan menguap di salah satu dinding, dan sepertinya ada percikan api di matanya. Binatang guntur. Ini adalah binatang guntur keadaan abadi. Yan Jingchao menjadi pucat. Binatang abadi. Semua murid ketakutan. Tidak ada yang lebih kuat dari binatang roh legendaris, bahkan di alam dewa. Selain itu, begitu binatang buas roh memasuki keadaan abadi, mereka akan menguasai berbagai kekuatan suci dan sama kuatnya dengan para penggarap pada tingkat yang sama. Untungnya, hanya ada satu. Saya yakin kita bisa menghadapinya dengan kekuatan kita. Yan Jingchao kemudian melihat seekor ular raksasa meliuk-liuk di sekitar tiang. Ular itu panjangnya sekitar 60 meter, berwarna putih dan bening seperti es. Binatang abadi lainnya, semua orang ketakutan, tapi itu hanyalah permulaan. Mereka segera menemukan bahwa ada juga kura-kura tua dan Pegasus. Seekor kura-kura hitam, Pegasus, ya Tuhan. Ada 4 binatang buas abadi di Pulau Yingzhou. Semua orang membeku. Kemudian, binatang guntur itu menguap dan memberi isyarat agar mereka mengikuti dengan cakarnya. Immortal State Beast sangat cerdas. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Yan Jingchao mengirimkan kehendak abadi dalam perjalanan mereka dan berkata,
ketika saya mendapat kesempatan, saya akan melepaskan guntur ilahi dari sekte guntur surgawi dan menyerang salah satu binatang itu. Lalu, kalian semua segera melarikan diri, aku akan menemuimu di pintu masuk. Zhang Ran dan yang lainnya mengangguk. Air mata mengalir di mata Xiao Wu. Bahkan Xuan Luo dan Tian Mingzi juga akan bingung jika mereka bertemu dengan 4 binatang abadi itu. Segera, sebuah prasasti emas hitam yang tertutup awan muncul di depan mereka, tetapi yang mengejutkan mereka adalah manusia dan burung yang duduk di sana. Zhang Ran mengira hanya merekalah yang ada di Pulau Yingzhou, namun nyatanya ada orang lain yang tinggal di sana. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Seorang pemuda berkemeja putih duduk di dekat prasasti dengan malas dengan tumpukan batu hitam di sampingnya, sementara agak jauh darinya berdiri seekor burung raksasa setinggi 3 orang. Burung raksasa itu melihat pemuda itu memejamkan mata dan mengira dia sedang tidur. Ia mencoba mengambil salah satu batu secara diam-diam tetapi selalu ditampar oleh pemuda itu. Binatang abadi lainnya dan batu roh. Mata Yan Jingchao melotot dan dia menatap tumpukan batu hitam. Zhang Ran dan yang lainnya juga bersemangat. Mereka belum pernah melihat batu roh sebanyak ini dalam hidup mereka. Tumpukan batu roh di depan mereka sudah cukup untuk membeli seluruh sekte air hitam. Retakan, sesuatu yang menghancurkan hati mereka terjadi. Pemuda itu mengambil batu roh dan melemparkannya ke burung raksasa di sebelahnya. Burung itu melompat dan memakan batu itu. Ia kemudian berteriak kegirangan, menggesekkan dirinya ke pemuda itu seperti hewan peliharaan. Sayang sekali, tidakkah dia tahu bahwa batu roh bernilai artefak dharma tingkat rendah di alam kita? Semua orang marah. Yan Jingchao terkejut, mampu menjinakkan lebih dari 1 binatang abadi, kekuatan pemuda itu pasti berada di luar imajinasi mereka. Saya Yan Jingchao dari Sekte Air Hitam dan ini adalah murid kami. Anda berasal dari sekte mana? Yan Jingchao membungkuk dan bertanya. Chen Fan tidak menjawab dan dia mengambil batu roh secara acak. Setelah menghancurkan batu roh hitam, roh Qi murni melilit tubuh Chen Fan dan berubah menjadi api, membuat tubuhnya bersinar seperti zamrud dan menghasilkan benang emas. Yan Jingchao dan para murid segera menjadi hormat. Hanya dewa tingkat bumi tingkat tinggi yang dapat menggunakan api roh untuk memurnikan tubuhnya, sehingga tubuh roh dapat mencapai tingkat maksimum dan berubah menjadi tubuh inti emas. Sekte Air Hitam, saya belum pernah mendengarnya. Pemuda berkemeja putih itu menggelengkan kepalanya. Yan Jingchao tercengang. Meskipun Sekte Air Hitam tidak lebih unggul dari Sekte Mistik Azure dan Istana Dewa Salju, setidaknya mereka memiliki 2 pejuang negara abadi dan menguasai sebuah kota. Dewa tingkat bumi manapun seharusnya sudah mendengarnya. Saat Yan Jingchao hendak menjelaskan, pemuda itu berkata, "Saya Chen Beixuan, ini adalah markas dari Sekte Qiong Utara. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Apa?" Chen Beixuan, Sekte Qiong Utara. Yan Jingchao dan yang lainnya tercengang. Yan Jingchao dan yang lainnya sudah cukup lama berada di dunia manusia. Meskipun mereka tidak tertarik dengan teknologi dari bumi, mereka telah memahami beberapa informasi tentang komunitas budidaya saat ini. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh Lei Potian dan Cisuan, mereka pasti tahu tentang Sekte Qiong Utara dan Chen Beixuan. Yan Jingchao berkata dengan pasti, lingkungan budidaya dunia manusia saat ini tidak akan pernah menghasilkan dewa tingkat bumi. Saya kira Ye Qincang dari Kunlun hanya membual dan sungguh menggelikan untuk mengatakan bahwa Chen Beixuan mengalahkan dewa tingkat bumi di alam abadi. Zhang Ran dan Xiao Wu juga mengangguk. Kekuatan dewa tingkat bumi 100 kali lebih kuat daripada kekuatan pejuang negara abadi. Master sekte berikutnya dari Sekte Mistik Azure, Xuan Luo, lahir dengan tubuh Dao. Dia telah mencapai keadaan abadi pada usia 27 tahun dan mungkin akan menjadi dewa tingkat bumi pada usia 50 tahun. Namun, mustahil baginya untuk mengalahkan dewa tingkat bumi. Namun apa yang mereka lihat membuktikan bahwa mereka salah. Kamu adalah Chen Beixuan dari Sekte Qiong Utara, kamu bukan dari wilayah kami. Zhang Ran bertanya, jadi, kalian adalah kultivator dari gerbang surga. Benar. Meskipun kalian hanya berlatih teknik elemen air yang lemah, bagaimanapun juga itu tetap merupakan seni kultivasi abadi. Chen Fan melirik mereka dan mengangguk. Dia kemudian mengambil batu roh lainnya dan melanjutkan penyempurnaannya. Mengapa para kultivator masih ada di dunia manusia? Bukankah Chen Beixuan adalah pejuang negara abadi dalam legenda?
Dia menggunakan api roh untuk memurnikan tubuhnya yang berarti dia lebih kuat daripada dewa tingkat bumi pada umumnya. Yan Jingchao dan yang lainnya tercengang. Spirit ki di batu roh sangat murni. Spirit ki yang murni seperti itu dapat berubah menjadi api roh yang lebih kuat daripada api sejati dari penggarap terhubung. Api roh dapat membakar artefak dharma dan bahkan artefak roh menjadi abu. Jika Chen Fan menggunakan api roh untuk memurnikan tubuhnya, tubuh daunnya pasti telah mencapai tingkat kesuksesan yang fenomenal dan hanya dewa tingkat bumi yang mampu melakukan itu. Mereka tidak tahu bahwa Chen Fan hanya memperkuat fondasinya. Tubuh panjang umur Azuretir milik Chen Fan tidak lengkap dan dia berharap untuk mencapai tubuh ilahi dengan kesuksesan awal menggunakan api roh. Ini adalah Pulau Yingsu. Kami menemukan tempat ini menggunakan peta dari dewa tingkat bumi. Saya tidak tahu bahwa Anda telah menduduki pulau itu. Kami akan segera pergi. Yan Jingchao meminta maaf dengan cepat dan mencoba untuk pergi. Baik itu pejuang negara abadi atau dewa tingkat bumi, Chen Fan jauh lebih kuat dari semua orang yang hadir. Jika dia berada di alam dewa, dia akan dibunuh karena melanggar sekte lain. Jangan pergi dulu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Chen Fan tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia mengangkat tangannya. Aduh, kura-kura hitam, binatang guntur, dan binatang lainnya datang dalam sekejap. Yan Jingchao dan yang lainnya kemudian menjawab, kami akan menjawab semua pertanyaan Anda dengan jujur. Zhang Ran bermandikan air mata. Bukankah orang mengatakan bahwa tidak banyak pejuang negara abadi di dunia manusia dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Jadi, dari mana asal Chen Beixuan? Tapi mereka harus memaksakan senyum tidak peduli betapa tidak puasnya mereka. Apa yang ada di balik gerbang surga? Chen Fan bertanya. Pada awalnya, Chen Fan berpikir bahwa gerbang surga adalah jalan menuju planet budidaya lain, tetapi dia kemudian mengetahui bahwa para pembudidaya kadang-kadang mengunjungi dunia manusia dan menganggapnya aneh. Portal alam semesta seperti itu membutuhkan banyak sumber daya setiap kali dibuka, termasuk batu roh, kristal dimensi ruang, permata luar angkasa, dan banyak harta karun lainnya. Para pembudidaya dari gerbang surga ini dapat pergi ke dunia manusia kapanpun mereka mau, yang berbeda dari apa yang diketahui Chen Fan. Sepengetahuannya, hanya mereka yang berada di atas level inti emas yang dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta. Dunia tempat kita tinggal disebut alam dewa, yang dahulu disebut alam kunsu. Di sanalah pengadilan surgawi berada. Setelah pertempuran dewa, para penggarap di dunia manusia melewati masa-masa sulit. Gerbang surga ke alam kunsu. Sejak itu, gerbang surga dibuka setiap beberapa abad sekali, kata Yan Jingchao hati-hati. Dia tidak boleh mengungkapkan informasi tentang gerbang surga kepada para penggarap di dunia manusia. Tapi dia harus menyerah. Chen Fan adalah seseorang yang sekuat dominator bahkan di alam kunsu, jadi Yan Jingchao tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Alam kunsu, bukankah itu tanah kunsu dalam mitos Tiongkok? Ada yang mengatakan bahwa itu dulunya adalah tempat tinggal Ratu Barat dan Raja Surgawi. Bagaimana bisa menjadi alam dewa? Chen Fan mengerutkan kening dan terus bertanya. Menurut Yan Jingchao, alam kunsu terbentang sekitar beberapa ribu mil yang merupakan setengah luas Tiongkok. Populasinya lebih dari 1 miliar dan terdapat banyak kota kuno. Kota-kota itu memiliki sejarah setidaknya 1000 tahun dan spirit ki di dalamnya jauh lebih berlimpah daripada di dunia manusia. Mereka yang memerintah alam kunsu adalah sekte-sekte utama. Sekte Langit, Sekte Mistik Azure, Sekte Guntur Surgawi, dan Istana Dewa Salju adalah beberapa sekte terkuat di alam kunsu, dan mereka semua memiliki dewa tingkat bumi di antara murid-murid mereka. Kudengar bahkan ada dewa langit di Sekte Langit tetapi tidak ada bukti nyata mengenai hal itu. Namun, Sekte Guntur Surgawi masih merupakan sekte teratas di alam kunsu yang memiliki seni rahasia dan harta karun dharma yang tak terhitung jumlahnya, kata Yan Jingchao dengan hormat. Istana Dewa Salju. Chen Fan mendengar nama ini lagi setelah beberapa bulan dan kilatan dingin muncul di matanya. Biarawati itu memang seorang kultivator dari gerbang surga. Jadi, Lu Yansui seharusnya berada di alam kunsu. Saya akan melewati gerbang untuk menemukannya ketika saya mencapai level Conate. Chen Fan merenung dan mengerutkan kening. Bukankah alam kunsu terlalu kecil? Alam Changmin tempat Tuanku Changqin berasal mencakup area seluas 100 juta mil dan seorang penggarap terhubung tidak akan dapat mencapai perbatasannya bahkan setelah terbang selama 100 tahun.
Sepertinya alam kunsu hanyalah sebuah dunia kecil. Saya hanya tidak tahu apakah itu dikembangkan oleh penggarap formasi jiwa atau lahir secara alami. Chen Fan kemudian bertanya dengan serius, apakah Anda tahu kemana para penggarap alam budidaya kuno pergi? Yan Jingchao menjelaskan kepadanya bahwa dewa tingkat bumi adalah kultivator paling kuat di alam kunsu saat ini. Tidak ada dewa langit selama lebih dari 1000 tahun dan dunia kecil itu tampaknya bukanlah planet yang dicari Chen Fan. Dia ingin mencari jalan untuk meninggalkan bumi dan pergi ke planet lain. Alam budidaya kuno, mata Yan Jingchao melotot. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, dewa dan dewa langit semuanya adalah tokoh mitos dan mereka belum pernah terlihat selama ribuan tahun. Saya tahu bahwa mereka masuk jauh ke alam semesta, tetapi saya tidak yakin bagaimana caranya. Baiklah, aku akan bertanya langsung pada Master Sekte setelah aku mencapai level Conate dan memasuki alam kunsu. Chen Fan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu menemukan pulau ini? Apakah gerbang surga sudah terbuka? Apakah ada orang lain selain kamu? Yan Jingchao dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka pergi ke Pulau Yingzhu untuk tambang batu roh, tetapi tampaknya Chen Fan telah menambang semua batu roh. Selain itu, Chen Fan adalah seorang kultivator yang kuat. Dia pasti akan marah jika dia tahu tentang apa yang dilakukan Lei Potian terhadap Sekte Qiong Utara. Sementara orang-orang ini ragu-ragu, Chen Fan mendengus dengan wajah datar. Beritahu saya, Zhang Ran tidak dapat menahan tekanan dan mulai berbicara. Dia berkata bahwa mereka adalah kelompok kultivator pertama yang keluar dari gerbang surga. Kelompok mereka terdiri dari puluhan elit dari berbagai sekte. Banyak reruntuhan seperti yang ada di Pulau Yingzhu telah tertinggal ketika para penggarap melarikan diri dari pertempuran saat itu, dan mereka kembali untuk mencari istana dewa tingkat bumi dan dewa langit. Mereka juga bercerita tentang Lei Potian. Chen Fan sangat marah dan dia berteriak dengan tatapan kejam, cukup. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mempermalukan Sekte Qiong Utara seperti itu selama puluhan hari terakhir. Semua orang segera berlutut di tanah. Yan Jingchao berkata dengan suara gemetar, Lei Potian adalah keturunan dari Sekte Guntur Surgawi. Meskipun dia tidak sekuat pemimpin mereka, Tian Mingzi, dia telah mencapai tahap pertengahan dari keadaan abadi. Selain itu, Sekte Surgawi Sekte Guntur dijaga oleh dewa tingkat bumi dan tidak boleh tersinggung. Chen Fan mencibir dan berkata, haha, dewa tingkat bumi dari Sekte Guntur Surgawi. Apakah mereka juga ada di sini? Tidak. Dibutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membuka gerbang surga, itu sebabnya dewa tingkat bumi biasanya tidak datang ke dunia manusia. Yan Jingchao menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku sudah mengalahkan dewa tingkat bumi sekali. Chen Fan mendengus. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki level Conate dan tubuh ilahinya juga hampir selesai. Bahkan dewa tingkat bumi yang berpengalaman pun tidak dapat menakutinya jika mereka muncul. Lebih baik aku membuat beberapa persiapan, untuk berjaga-jaga. Chen Fan duduk lagi. Dia berencana untuk memasuki level Conate dan menyelesaikan tubuh ilahi pada saat yang sama, tetapi ini akan memakan waktu. Diperlukan setidaknya 6 bulan, jadi Chen Fan hanya bisa memilih untuk melakukan salah satunya saat itu. Menyelesaikan tubuh ilahi membutuhkan waktu yang lebih singkat dan level Conate bisa menunggu. Mencapai level Conate membutuhkan keamanan yang pasti dan menurutku ini bukan waktu yang tepat untuk melakukannya. Chen Fan membuat keputusan dan menoleh ke Yan Jingchao. Apakah kamu tahu di mana Lei Potian berada? Yan Jingchao ragu-ragu dan berkata, baiklah, saya tidak yakin. Saya mendengar bahwa Xuan Luo akan mengumpulkan semua penggarap gerbang surga di Gunung Qinchen setelah 2 bulan untuk memasuki istana pedang bersama-sama. Lei Potian juga harus berada di sana. 2 bulan sudah cukup. Chen Fan menatap langit berbintang. Tubuh panjang umur Azure Tirk adalah tubuh ilahi terkuat dan 3 tingkat lebih tinggi dari tubuh roh normal. Jika dia bisa menyelesaikannya untuk mencapai tingkat kesuksesan awal, dia akan mampu membunuh penggarap Conate, belum lagi Lei Potian dan Sekte Guntur Surgawi. Tolong jaga Pulau Yingzhu dalam beberapa bulan mendatang. Chen Fan melambaikan tangannya dan melihat binatang buas di sekitarnya. Yan Jingchao dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum masam.